Selamat datang kepada Bapak Hendri Harvan sebagai pemateri di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dimohon tunggu sebentar karena acara sebentar lagi akan dimulai. Terima kasih.
Oke, karena jam sudah menunjukkan pada pukul 14.15, alangkah baiknya untuk, mempersingkat waktu, bisa kita mulai. Untuk teman-teman semua diharapkan kalau bisa on cam karena ada proses pre-record-an, dan untuk yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Alangkah baiknya juga disimak karena ada door prize menarik yang mungkin bakal ada, yang bakal disampaikan juga nanti oleh panitia lainnya. Oke, kalau begitu bisa langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Ferlata Daniswara, selaku MC dan sekaligus moderator pada webinar kali ini dengan tema pengenalan refraktori. Yang terhormat Pak Aditya Trenggono STMSC selaku Kepala Jurusan Teknik Metalurgi sekaligus Kepala Jurusan yang ada, dan saya hormati juga Pak Nanang Krisdianto STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, dan juga Ketua Pelaksana Ramadan Trijaya Laksana selaku Ketua Pelaksana pada webinar kali ini dengan tema pengenalan refraktori, dan juga seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelum mulai acara, izinkan saya membacakan dulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada doa, yang ketiga juga ada sambutan-sambutan, yang keempat ada pemaparan materi, yang kelima ada dokumentasi, yang keenam ada penutupan. Dan hadirin yang saya hormati, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini. Sebelum mulai acara, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kita kepada Ramadan Trijaya Laksana. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Trijaya Laksana. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana. Saya di sini ingin banyak-banyak terima kasih kepada hadirin dan peserta yang telah join, dan salam hormat kepada pemateri kita yaitu Bapak Henry Harvan sebagai pemateri di sini. Di sini materi tentang pengenalan refraktori. Di sini ya banyak manfaat lah kalau join dari webinar ini. Bisa dapat menambah wawasan, relasi teman, dan pengetahuan lah untuk pengenalan refraktori ini. Ya segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima dan Trijaya Laksana atas sambutannya. Acara selanjutnya, baik tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung aja ke acara intinya, yaitu pemaparan materi dari yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Harvan selaku pemateri kita pada siang hari ini. Izin untuk menjelaskan dulu siapa pemateri kita pada siang hari ini secara singkat, yaitu adalah Bapak Henry Harvan, yaitu beliau merupakan alumni dari Universitas Sultan Agung juga, dengan dari jurusan metalurgi juga seperti kita, yang mana beliau berkesempatan untuk menjadi pemateri pada siang hari ini untuk tema
pengenalan refraktori. Selanjutnya diharapkan sama materi seperti yang saya ingatkan kembali tadi untuk Rion Cam kameranya. Juga jika nanti ada pertanyaan atau apa, diharapkan untuk aktif sama sesi pemaparan materi hari ini. Bisa juga saling tukar pikiran maupun saling berinteraksi satu sama lain. Karena kemungkinan juga ada door prize ataupun wawasan yang bisa kalian ambil pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Hendy Harvan dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Bung Tirta, jurusan metalurgi. Saya angkatan 88. Kalau mau betul ada Pak Adit di sini sama Pak dosennya. Selamat ketemu Pak siang hari ini. Iya Pak. Jadi refraktori ini sih nggak lepas dari ilmu metalurgi ya. Dalam proses pirometalurgi itu semua menggunakan refraktori. Kalau enggak nanti cost-nya akan lebih tinggi lagi untuk struktur sel. Ini sharing screen-nya dari saya apa langsung dari panitia nih? Sharing screen-nya dari panitia ya, bukan panitia aja ya? Iya, dari kami aja Pak. Oke. Untuk Baik. Ini pengenalan refraktori. Refraktori itu sih ada dari bahan baku, ada berdasarkan propertiesnya, ada berdasarkan pemakaiannya. Jadi kita di awalnya kita dari pengenalan dari bahan baku dulu lah. Ini sedikit mengenal dari apa sih refraktori itu gitu kan. Baik, lanjut. Yang on screen ini siapa nih? Oke, refraktori itu adalah bahan yang mampu mempertahankan identitas fisik dan kimia pada temperatur tinggi hingga suatu tingkat yang diinginkan dalam lingkungan dan kondisi pemakaiannya. Nah, di situ dijelaskan bahwa refraktori harus mampu mempertahankan identitas fisik dan kimia. Berarti kan harus dia mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik pada temperatur operasinya. Kemudian bahan baku refraktori digunakan berupa bahan anorganik non-logam yang dapat diperoleh dari bahan galian alam yang berfasa padat atau bahan anorganik artifisial, umumnya berupa oksida-oksida juga. Kenapa oksida? Kalau kita nanti, ini dari semester angkatan tahun berapa aja nih yang ikut? 22. izin menjawab Pak dari angkatan. Dari berbagai macam ini Pak, angkatan ini juga ada yang dari SMA gitu Pak. Jadi kenapa ya saya bilang oksida ya? Jadi oksida itu mempunyai melting point yang lebih tinggi dari bentuk logamnya. Maka dipilih oksida. Ambil contoh aluminium. Aluminium itu kan melting point-nya 673. Jadi bahan refraktorinya dipakai oksida aluminium. Seperti Al2O3 itu melting point-nya di atas 2050. Makanya dia bentuk oksida itu mempunyai melting point yang jauh lebih tinggi dari bentuk logamnya. Oke, lanjut. Nah, kualitas suatu refraktori terutama ditentukan oleh bahan baku dan pembuatannya. Bahan baku yang digunakan menentukan jenis karakteristik refraktori yang dihasilkan. Umumnya refraktori dibuat dari oksida logam kurang mulia seperti silika, SiO2, magnesia, MgO, alumina, Al2O3, oksida kromium, oksida zirkon dan lain-lain. Jenis refraktori yang digunakan untuk tiap proses. Nah, jenis refraktori untuk proses berbeda akan berbeda pula gitu loh sifatnya. Bahan baku refraktori berupa bahan anorganik non-logam dapat diperoleh dari bahan galian alam yang berfasa padat atau bahan anorganik artifisial. Jadi ada bahan organik alam yang telah mengalami proses metalurgis. Nah, lanjut. Nah, bahan organik non-logam dari alam contohnya clay, Al2O3, SO2, 2H2O, bauksit. Bauksit itu terdiri dari 3 ya unsur mineralnya, gipsit, bohmit, dan diaspor. Andalusit, mulite, dolomit, zirkon,
Nah, itu kenapa ada di sampingnya mineralnya dan kristalnya. Kristal itu sangat menentukan sifat dari refraktor itu sendiri. Karena kristal itu juga menentukan nanti perhantaran panasnya. Sifat antaran panas dan ketahanan dia terhadap perubahan temperatur. Terus bahan artifisial seperti tabular alumina, pius magnesia, mulet sintetik. Ini semua adalah mineral-mineral alami yang telah mengalami proses metalurgis. Contohnya tabular alumina. Tabular alumina itu biasanya kita dari clay, kita leaching dengan NaOH di autoclave, kemudian dipersipitat akan didapat endapan Al2O3 yang mengendap, kemudian dikalsin ya. Kalau fuse alumina itu biasanya adalah boksit atau clay kita melting, kita lebur di tanur EAF pada temperatur di atas 2100 ya. Dia akan melebur, kemudian di blowing, dimurnikan, di refining, akan terbentuk fuse, baik itu menjadi fuse dan white fuse atau brown fuse. Kalau fuse magnesia prosesnya hampir sama. Magnesia ini ada dua juga macam, sebagai kalsinet dan sebagai fuse. Nah, kalau kalsinet itu biasanya dia dilarutkan, dolomit dilarutkan di air, kemudian diendapkan, kemudian dikalsin. Mulet sintetik seperti Al6SO2 ortorombik ini yaitu proses metalurgi, boksit ditambah kianit, dikalsin di kiln, kemudian menghasilkan mulet. Temperatur cukup tinggi di atas 1300 ya. Nah, ini adalah bahan-bahan artifisial karena mulet ini sudah sangat jarang didapat di alam. Lanjut. Bahan baku bukan oksida seperti karbon atau grafit, silikon karbide, SiC, logam jarang, titanium, logam sendiri juga ada mempunyai sifat refraktori ya, seperti molybdenum, wolfram, dan Fe. Bahan komposit seperti alumina C, alumina karbon, dan magnesia karbon. Lanjut. Refraktori dapat diklasifikasi berdasarkan sifat fisik, sifat kimia, dan tingkat ketahanan api. Refraktori berdasarkan sifat fisik, itu refraktori berbentuk masif. Ini refraktori bersifat fisik kita bagi lagi, refraktori berbentuk masif atau format refraktori, yaitu seperti contohnya bata. Nah, proses pembuatannya itu dengan mencetak, seperti kita bikin apa ya, tapping block lah. Nah, itu. Terus ke proses pembuatan menuangan cetakan seperti precast, castable atau monolitik yang kita cetak. Nanti kita bicara apa sih bedanya castable gitu kan. Lanjut. Berdasarkan bentuk dapat dikelompokkan lagi menjadi bentuk normal seperti bentuk bata, balok, tirus, dan sebagainya, bentuk radial, dan bentuk khusus. Refraktori tidak berbentuk atau unformed monolitik refraktori yaitu seperti moldable, cara yang plastik, disebut plastik, cara pemasangan di raming, di stamper atau diganing, itu moldable. Castable itu cara pemasangan dicor, di casting, diganing, dan di short cast. Nah, apa dikatakan castable itu adalah monolitik refraktori kalsium aluminat semen sebagai pengikatnya. Jadi kekuatan suatu refraktori itu juga tergantung dari pengikatnya. Lanjut. Refraktori berdasarkan komposisi kimia. Contohnya refraktori oksida, silika, lempung tahan api, alumina kadar tinggi, chromite, barnet magnesia, fosferit, oksida khusus seperti zirkon, TO2, BOE, itu umumnya digunakan di industri-industri gelas. Refraktori bukan oksida seperti karbon dan grafit, silikon karbide, senyawa logam jarang. Lanjut. Refraktori komposit seperti alumina karbon, magnesia karbon. Nah, ini magnesia karbon lebih banyak digunakan di industri baja, iron dan steel. Refraktori berdasarkan sifat keasaman. Nah, refraktori berdasarkan sifat asam seperti refraktori asam seperti silika, lempung tahan api. Refraktori basa seperti magnesit, dolomit, dan fosferit. Refraktori netral yaitu high alumina, chromite, karbon, dan grafit. Yuk. Refraktori berdasarkan tingkat ketahanan api.
refraktori biasa, temperatur pelunakannya kurang lebih ada 1.500 sampai 1.700, 1.800 yaitu SK32 dan SK34. SK inilah nama orang yang disingkat, yaitu Seger Kene yang ahli keramik ya dari Jerman. Dia hanya menskalarkan saja mulai dari SK 0 sampai ke 38. Refraktori tinggi, temperatur pelunakannya di atas 1.700 sampai 2.000, SK35 sampai SK40. Refraktori super, temperatur pelunakannya atau setaran pancang itu di atas 2.000, SK42. Itu sangat jarang sekali ya, posnya sangat tinggi. Refraktori jenis samot dibagi dalam super dati, itu SK33, high dati SK31 sampai 33, intermediate heat dati SK29 sampai 31, low height dati SK19 sampai 29. Nah, di kalimat ini nih umumnya super dati, high dati, intermediate dati ini adalah raw material yang telah mengalami proses metalurgi. Jadi bukannya green raw material yang ditambang dari alam dibuat refraktori, tapi telah mengalami proses metalurgi. Semakin tingkat prosesnya semakin tinggi, maka dia grade-nya akan naik. Super dati itu dibakar di kalsin di temperatur sekian. Nah, umumnya prosesnya adalah kalsinasi. Kenapa kalsinasi? Nanti juga kita belajar itu tentang kalsinasi. Kan kalsinasi itu adalah penguraian air termal dan proses pelepasan ikatan yang kompak gitu kan, itu kan kalsinasi. Jadi di alam itu biji, ambil contoh clay itu kan biji, clay itu kan kandungannya kurang lebih 20% sampai 35%. Itu kandungan airnya kan masih tinggi, baik itu air bebas maupun air kristal. Nah, airnya ini harus dibuang dalam refraktori karena nanti jangan sampai air ini terurai pada saat dia proses, dia bekerja. Kalau saat dia bekerja, air ini di temperatur tinggi, maka akan timbul spalling dan ledakan pressure dia. Kalau dia terjadi spalling, maka fungsi lining refraktorinya kan menjadi hilang. Itu proses metalurginya umumnya di kalsin, di rotary kiln, baik itu umum biji-biji alam seperti clay, boksit, kianit dan lain-lain. Lanjut. Ini proses pembuatan refraktori berbentuk atau format refraktori ya. Yaitu pertama penyiapan bahan, pencampuran, pembentukan, pengeringan, pembakaran. Ini adalah step-step langkahnya. Ini secara general saja. Di situ ada raw material, kemudian turun jadi green size. Ukuran green size-nya harus ditentukan, blend dan mix. Nah, green size ini sangat menentukan kekuatan refraktori. Nanti larinya ke mekanikalnya. Jadi kekuatan kemampuan refraktori itu dilihat dari mekanikal, kemampuan dia mempertahankan bentuk tanpa terjadinya spalling pada saat dia bekerja. Lanjut. Proses pembuatan refraktori berbentuk format refraktori. Jadi yang berbentuk yang dipres, kemudian persiapan bahan baku seperti praolahan, kemudian di kalsin dan sebagainya, proses metalurgi, kemudian di blending. Kemudian di pressing, baru kemudian di pengeringan, baru pembakaran. Dia udah. Nah, bedanya yang antara castable dengan brick yaitu adalah ikatannya. Kalau castable itu adalah ikatan semen, kalau refraktori berbentuk seperti brick itu adalah sinter, proses sinter terjadi. Jadi ikatannya ikatan keramik. Nanti itu akan mempelajari. Kita juga ini ada pelajarannya ada di pembentukan ya proses sinter. Lanjut. Nah, ini ada size standar umum. Contoh size standar umum di pasaran nih. Kalau di luar ini ukuran bentukannya, maka itu jadi dinamakan adalah special shape. Jadi khusus, pengorderan khusus. Ini lanjut. Ini contoh refraktori masif ya, berbentuk seperti MgOC yang warna hitam itu manusia plus karbon. Kenapa ditambahkan karbon? Karbon itu mempunyai sifat yang tidak dibasahi oleh lelehan-lelehan slag. Jadi sudut kontaknya jadi besar, maka slag itu tidak terpenetrasi ke refraktori. Kalau udah terpenetrasi ke refraktori, nanti kan dia akan bereaksi di dalam
refaktori itu terbagi dua, ada matrik dan agregat. Jika dia umumnya matrik itu adalah ukuran kecil-kecil yang halus dan agregat adalah ukuran besar. Jika slag itu akan terpenetrasi ke dalam, maka matriknya akan bereaksi yang dengan slag. Umumnya yang duluan bereaksi itu adalah ukuran partikel yang kecil. Itu udah sifat proses ya, sifat reaksi kimia. Nah, udah bereaksi itu akan penetrasi dan terbentuk fasa baru. Akibat terbentuk fasa baru, dia mempunyai sifat mekanikal yang berbeda, sifat kimia yang berbeda. Akibatnya lepas ikatannya. Nah, itu dikatakan spalling, terjadi spalling. Nah, yang agak merah ini adalah alumina brick. Yang ada bentukan-bentukan di bawah ini adalah angkur brick. Ini angkur brick ini adalah suatu suatu refaktori yang berfungsinya mengikat ikatan lain. Kalau kita menggunakan kastabel atau plastik, itu kita harus menggunakan angkur. Nah, angkur brick ini fungsinya pada temperatur tinggi. Kalau kita menggunakan angkur metal, metal itu kan di bawah 1100 kemampuannya cuman. Kalau di atas 1100, maka kita menggunakan angkur brick. Nah, ini checker brick. Checker ini kalau dalam industri metalurgi itu digunakan di BOF ya. Sebagai hot blast stop, penyimpan panas, kemudian di blowing. Nanti di proses blast furnace itu banyak checker bricknya. Lanjut. Nah, ini contoh refaktori masif yang dari precast. Jadi dari kastabel dicetak. Ini seperti bentukannya sesuai keinginan dari desain engineering. Kalau yang agak abu-abu ini adalah precast refaktori centerpiece nih ya. Ini impact post ini, impact dia ada di ladle, di bottom ladle. Jadi sebagai landasan ladle di bawah. Lanjut. Ini resume industri metalurgi seperti iron making, steel making, pyrometalurgi, ferronikel, smelter, serta proses industri logam lainnya. Refaktori sangat kebutuhan atas konsumsi refaktori. Steel making proses konsumsi refaktori ladle proses kurang lebih 4-5 dolar per ton liquid steel. Nah, sangat besar sekali, semakin besar produksi baja itu maka konsumsi refaktorinya akan naik. Iron making di runner aja konsumsinya hampir 0,46 kilo per ton metal. Jadi kalau kayak POSCO itu kan produksinya 3 juta ton ya, targetnya 3,5 juta ton, maka tinggal kalikan aja tuh. Nah, untuk kerja atau work manufacturing sangat ditentukan oleh desain, bahan baku, pembuatan, dan perlakuannya. Nah, ini adalah pengenalan awal refaktori lah. Kalau nanti ada lanjutannya kita tinggal lanjutin aja, karena refaktori ini sangat luas ya. Ilmu refaktori ini mengikuti ilmu dia di mana ditempatkan. Kalau dia refaktorinya di proses smelter, maka kita harus mempelajari ilmu smelter. Kalau refaktori ditempatkan di iron making dan steel making, kita harus tahu sifat proses iron making dan steel makingnya. Nah, refaktori paling besar di dunia pemakaiannya adalah di iron dan steel making. Itu paling besar. Nomor 2 smelter seperti nickel smelter, timah. Nomor 3 di semen. Itu konsumsi refaktori terbesar di dunia. Ini agak terlalu cepat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak boleh dilanjut dulu. Nanti habis dari sini bakal ada. Karena ini udah resume. Kalau sebelah udah sekian nih, tinggal dilanjut tuh. Pasti sekian deh. Ya. Dek, saya nyampein agak cepat ya. Cukup sih Pak, lumayan. Ya, lanjut. Ya, kalau memang sudah sampai di sini, nanti bakal ada sesi tanya jawab Pak. Dari sini nanti baru boleh ada sesi pertanyaan Pak. Iya. Oke. Panitia tolong di next slide dulu ininya layarnya.
Kalau tempat saya kerja sekarang, ini tambahan aja, ini tambahan informasi bahwa tempat saya kerja sekarang ini ada di Harbison Walker Internasional yang berada di kawasan industri Kiek. Nah, itu produknya adalah castable, ya, alumina silikat castable. Nah, kebetulan juga alumni-alumni dari metalurgi ada 4 orang di sana, termasuk saya ya. Yang paling muda yaitu Victor, itu juga dari alumni metalurgi. Kita ada 4 orang dari Tirta di sana, dari metalurgi. Kalau dari mesin ada 1 orang kalau nggak salah. Dari teknik industri itu ada 2 orang. Ini hanya tambahan aja. Nah, produksi Cilegon ini adalah alumina silikat castable. Nah, apa dikatakan castable? Nanti ada satu bab pembahasan lagi sih sebenarnya. Yuk, panitia silakan. Ya, Bapak, terima kasih banyak atas tambahan informasinya juga. Kalau begitu, karena ini sudah di penghujung slide, alangkah selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab dari peserta webinar. Jika memang ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand, baru nanti perkenalan diri dulu, baru tanya jawab. Untuk tanya jawab sendiri, kita kasih 10 pertanyaan, 10 orang bertanya dulu, ataupun 5 pertanyaan dulu pertama. Nanti bakal ada sesuatu kalau misalkan memang 5 pertama tercepat. Jadinya dari sekarang boleh silakan bertanya. Oke, untuk Bintang Respati, boleh kalau bisa sih on cam sama on mic ya kalau bisa. Kalau gitu dipersilahkan untuk Bintang. Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana jika kalau kita mengambil refractory itu prospek kerja ke depannya itu gimana ya, Pak? Oke, jadi langsung jawab. Iya, Bapak, sistemnya Oke, makasih. pertanyaan langsung jawab. Jadi tadi kan kita semasih proses pirometalurgi ada, maka pemakaian refractory masih dibutuhkan. Karena saat ini belum ada teknologi yang bisa menggantikan refractory sebagai walking lining-nya. Yang jadi masalah kita ke depan adalah ketersediaan bahan baku di alamnya. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang orang mulai mengembangkan bahan baku itu recycled. Jadi di-recycle kembali bahan-bahan refractory lama. Tapi kan nanti problemnya adalah masalah undang-undang lagi nih. Nah, itu lagi dikaji sih. Untuk Indonesia lagi dikaji, tapi di luar negeri orang udah mulai kembali menggunakan refractory recycle. Jadi refractory kan umumnya refractory suatu tanur atau suatu, kalau di industri baja itu namanya ladle. Ladle itu kan refractory-nya adalah MgO dan backupnya biasanya ada yang monolitik, ada yang brick juga. Nah, yang walking lining-nya ini itu tidak habis 100% baru dibongkar. Umumnya habis 70% baru dibongkar. Udah naik temperatur selnya baru dibongkar. Nah, sisanya yang 30% ini atau 20% ini kan terbuang. Nah, itu di luar negeri udah dipakai kembali di berbagai recycle. Jadi diolah kembali jadi bahan refractory. Jadi saya bilang sih prospek kerja ke depan refractory ini semasih dia ada industri-industri high temperatur, maka refractory masih dipakai. Jadi tidak hanya di industri metalurgi, juga refractory ini dipakai di industri chemical seperti pabrik kimia ya, itu kan dia pakaikan reformer, kemudian dipakai punis-punis, dipakai boiler, itu pakai refractory. Kemudian di industri refining atau petroleum, itu refractory juga dipakai sebagai isolasi reaktornya. Kemudian di industri gelas itu kan bahan bakunya silika, di melt, itu dia juga menggunakan refractory. Jadi ketentuan sekarang untuk secara safety di atas temperatur 100 saja udah segi tidak aman bagi manusia, maka harus ada pelindung. Nah, pelindungnya pada temperatur tinggi ini umumnya adalah jenis-jenis refractory. Nah, refractory itu tidak hanya kita bicaranya hanya refractory bata atau castable atau apa sebagai, juga ada isolasi sebagai wool ya, glass wool dan sebagainya, itu juga pas refractory. Itu yang bisa sampaikan.
Oke, bagaimana Saudara Bintang? Apakah pertanyaan dari jawaban dari Bapak Hendy menjawab pertanyaan? Terima kasih Pak sudah menjawab. Sangat membantu Pak. Ya, yang sebagai tambahannya, kebutuhan refaktor Indonesia ini baru dipenuhi oleh industri lokal itu baru kurang lebih hanya 30% ya. 70% itu masih impor semua, terutama dari Cina. Dan bahan baku kita hampir 80% itu impor dari Cina, dari luar negeri, baik dari Cina, India, Afrika, Amerika maupun Eropa. Nah, inilah kelemahannya. Kelemahan dari refactory, kita punya bauksit kita kandungan besinya tinggi, dan dia bukan dalam bentuk batuan ya, batuan masif. Kemudian kita punya clay kita kandungan aluminya agak rendah, jadi harus mengalami proses metalurgi lainnya. Jadi dilihat dari nilai cut off grade-nya masih rendah untuk bahan refactory, dijadikan bahan refactory gitu. Mungkin ini tantangan nih, kebetulan juga dari metalurgi Untirta yang baru melakukan tugas akhir refactory, kalau nggak salah baru 1 orang, dan itu dia penelitian di balik keramik dulu. Itu bisa dicek dah di perpustakaan ada nggak gitu, masih nyimpan nggak di tugas akhirnya dia. Itu baru 1 orang setahu saya. Sedangkan refactory itu kebutuhan banget besar untuk industri metalurgi ya. Yuk, makasih. Oke, terima kasih Bapak atas tambahan informasinya. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan lain untuk 4 orang lainnya, silakan raise hand dan nanti perkenalkan diri seperti tadi. Lalu nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Henry. Oke, persilahkan. Baik, untuk partisipan Ahmad, boleh on cam lalu on mic juga untuk perkenalkan diri. Nanti bakal dijawab oleh Bapak Henry. Selamat siang, Pak. Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu dipersilakan. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa bahan-bahan material untuk membuat refraktor ini sebenarnya di Indonesia sendiri ada banyak ya, Pak. Menurut Bapak untuk ke depannya, apakah industri kita untuk kayak teknologi yang ada di Indonesia sendiri mampu nggak sih Pak untuk memenuhi kebutuhan refraktori untuk Indonesia sendiri, Ya, Pak? terima kasih sama-sama. Saya tadi bilang banyak sih tidak, tapi ada. Untuk bahan baku refaktor kita ambil contoh clay bayah itu ada, tapi kandungan aluminanya rendah. Kalau kita menggunakan dia untuk bahan refaktori, kalau clay untuk jenis refaktori tertentu mungkin bisa seperti isolasi ya, dan itu udah dipakai di salah satu pabrik di Tangerang menggunakan clay bayah. Kemudian kalau bauksit, kita punya bauksit itu bukan dalam bentuk batuan masif, tetapi sedikit granular gitu kan. Kandungan besinya tinggi. Kenapa refaktori dalam kandungan besi juga sangat ditentukan? Umumnya maksimum hanya 1,2% ya kandungan besi dalam refaktori, terutama alumina silikat refaktori. Besi ini kan Fe23. Nanti kalau kita kembali ke istilah metalurgi bahwa semakin banyak paduannya melting point-nya akan turun. Itu satu ya. Kita lihat di diagram Tanner. Kalau kandungan Fe23-nya tinggi, kemudian dia akan menurunkan melting point-nya. Jadi kemampuan kerjanya akan turun. Kemudian kalau di daerah-daerah yang sangat reduktif, umumnya kan refaktori ditempatkan sangat di daerah-daerah reduktif juga, seperti kandungan CO tinggi, maka Fe23 akan direduksi oleh CO, kemudian akan terbentuk fasa baru. Jadi ada fasa baru di dalam refaktori akibat yang punya sifat mekanikalnya beda, kimikalnya beda, maka ikatannya akan lepas, yang akan menimbulkan spalling. Nah, itu ada suatu penelitian dan percobaan yang nggak bisa, nanti akan kita bisa jelaskan di lanjut-lanjutnya. Nah, MgO kita punya dolomit banyak lah, di Jawa Timur ada, kandungan magnesianya juga masih rendah, jadi harus ada proses metalurgi dulu sebelum digunakan. Proses metalurgi kalau dilihat
kan cost-nya akan besar. Nah itu jadi kelemahan kita di Indonesia ini, kandungan bijinya atau apa istilah batuannya belum memenuhi syarat 100% jadi bahan refraktori secara langsung. Itu biji-biji yang green ya dari alami. Tapi ke depannya dengan kebutuhan pasar, dengan harga pasarnya yang tinggi, ya itu bisa kenapa tidak gitu kan. Nah ini tantangan tuh bagi orang-orang metalurgi itu untuk mengalami. Makanya saya tadi udah bilang di kita, di terus terang di Untirta, baru satu orang yang melakukan penelitian tentang refraktori tugas akhirnya. Sedangkan jadi bahan penelitian itu bisa jadi banyak gitu. Tapi mahal cost-nya atau sulitnya. Penelitiannya yang ada di Indonesia ini, lembaga pengujian dan apa sebagainya itu baru ada dia satu di Bandung, yaitu Balik Keramik. Nah itu kelemahan sih. Berarti untuk sebenarnya kualitasnya tidak memadai untuk pembuatan refraktori sendiri ya Pak ya? Kalau dia bahan green dari alam, dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bahan baku langsung gitu loh. Jadi kan harus proses lagi sebelum digunakan. Nah proses lagi ini itu cost-nya mungkin dihitung-hitung saat ini itu masih tinggi. Nah kalau istilahnya kita di orang-orang mineralogi ya itu kan dilihat dari cut of grade-nya, nilai ekonomis ke nilai keekonomisannya. Itu istilahnya. Kalau dia belum ekonomis saat ini ya kita nggak lakukan itu. Lebih baik minta kirim dari luar atau import gitu kan. Tapi kalau udah nilai ekonomisnya bagus, tercapai ya kita gunakan. Makanya saya bilang tadi ada salah satu bahan baku, contohnya saja silika dan clay. Itu udah mulai digunakan lokal. Nah satu lagi yang udah dikembangkan sekarang ada di Tayan. Itu ada kalsin aluminat yang bauksit di leaching, kemudian di precipitat. Dia kan ada dua grade, ada smelter dan chemical. Nah, grade chemical ini kita bisa gunakan sebagai bahan tambahan dalam refraktori. Itu juga di industri refraktori Indonesia udah menggunakan itu, yang alumina dari Tayan, kalsin alumina dari Tayan. Biarpun cost-nya masih tinggi dibanding impor, tapi karena ada ketentuan undang-undang TKDN, nah itu udah mulai digunakan sih di dalam industri metal refraktori Indonesia. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, kalau begitu terima kasih juga kepada partisipant Ahmad karena atas pertanyaannya. Semoga dapat menambah wawasan kita juga untuk terkait tentang refraktori sendiri. Untuk selanjutnya sisa 3 pertanyaan penanya lagi. Jadi dipersilahkan untuk teman-teman semua yang mau bertanya dan atau ada pengen tahu nih tentang Bapak Henry-nya sendiri, misalkan kerjanya bagaimana atau bagaimana lain-lainnya di luar tentang refraktori ini juga bisa. Jadi tinggal raise hand aja dan perkenalan diri lalu bertanya. Itu aja. Dipersilakan untuk teman-teman semua. Nah, kabar juga dari alumni metalurgi ini yang bergerak di refraktori udah cukup banyak ya. Justru yang paling banyak bergerak di refraktori alumni metalurgi Untirta. Di RMP ada berapa orang, kemudian di tempat lain juga ada. Itu bisa dihubungi sih kita. Diajak diskusi sharing dengan ilmu refraktori juga dulu juga pernah ada dilakukan itu.
Jadi ilmu refraktor ini sangat luas banget. Saya juga tadi kemarin tuh datang ditemui, saya juga bingung saya menyampaikan apa. Ya udah pengenalan dalam bahan baku saja. Tapi untuk diskusi lebih lanjut ya kita apa yang akan kita berikan ya kita akan berikan. Siap, ya Bapak, terima kasih banyak atas luangan waktunya juga untuk bisa ikut webinar ini juga. Eh, Kalau begitu dari teman-teman semua, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Karena masih ada 3 pertanyaan lagi. Kalau bisa boleh raise hand. Atau dari saya sih sebenarnya juga mau nanya sih. Kalau gitu saya dari saya dulu deh, saya mau nanya ke Bapak Hendrik. Sebenarnya tantangan utama tersendiri dari refraktor itu apa sih Pak? Sehingga menyebabkan seperti yang tadi Bapak bilang tuh kayak tugas akhir dari di Untirta tuh tugas akhirnya yang terkait refraktor itu cuma 1, sama kebanyakan kenapa cuma dari Untirta yang apa namanya, fokusnya ke refraktori gitu. Apa sih tantangan utamanya pada refraktori ini sih Pak? Gitu. Coba slide-nya sebelum terima kasih ini buka deh. Untuk panitia dong, tolong. Tuh, unjuk kerja atau performa refraktori sangat ditentukan desain, bahan baku, pembuatan, dan perlakuan. Jadi inilah tantangannya. Jadi ada 4 faktor ini yang sangat menentukan ya. Jadi kita harus mengerti dengan 4 faktor ini. Nah, kenapa banyak anak metalurgi Untirta di bergerak refraktori ini dulu yang memulai adalah senior kita ya, Rudolf. Dia memulai refraktori. Kemudian setelah Rudolf ada namanya Budiana. Setelah Budiana ada Andi dan saya sebagainya, Reddy Supriyadi. Jadi ini berkembang banget nih, pada tarik-menarik akhirnya tertarik gitu. Tapi kan kelemahan refraktori itu zaman itu, refraktori ini banyak import semua. Jadi kebanyakan kita bekerja sebagai marketingnya, bukan sebagai pembuatannya. Nah, waktu ada yang ingin kerja praktek waktu itu, kemudian dia tertarik, dia menjadi bahan refraktori sebagai bahan penelitian, silahkan saya bilang. Tapi kelemahannya, saya bilang waktu itu, kelemahan di kita adalah di kampus belum ada lab-labnya mendukung itu. Kalau bahan baku kita bisa menggunakan ya clay bayah lah, kita jadikan bahan refraktori itu oke-oke saja gitu. Tapi lab pendukung itu seperti chemicalnya, uji lab kimia, lab mekanikal kita nggak punya. Akhirnya larilah dia ke balai keramik. Saya saranin ke balai keramik saja, nanti di sana ada yang mengarahkan gitu. Nah itu kelemahannya, bahwa refraktori kurang berkembang di Indonesia. Itu satu kelemahan, karena refraktori itu bukan ilmu sendiri gitu loh, karena ilmunya mengikuti proses lain. Begitu juga di luar negeri. Di luar negeri juga yang jurusan refraktori nggak ada, kalau nggak salah cuma 1 di Eropa. Lebih dia ngikutin di Amerika, dia ngikutin ke keramik. Nah, itu satu. Tapi dia dibutuhkan, tapi ilmunya sangat luas gitu, mengikuti proses yang dialaminya. Kalau dia ditempatkan di proses metalurgi ya ilmu metalurgi. Kalau dia ditempatkan di industri kimikal ya ilmu kimikalnya kan. Nah, ini yang agak kurang konsentrasinya. Tapi refraktori itu sangat luas sekali, dan performance suatu refraktori sangat ditentukan oleh 4 faktor ini. 4 faktor ini harus kita pelajarin. Dari 4 faktor ini, ilmu metalurgi 2 faktor itu desain, udah seperti itu ilmu metalurgi banget tuh. Desain dan bahan baku itu ilmu metalurgi bener. Nah, tinggal yang mau ngembangin silahkan nih untuk penelitian atau mau jadiin suatu percobaan silahkan. Oke Bapak, terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. karena sekarang kalau nggak salah kan kampus juga ngajarin powder metalurgi kan, itu ada ilmu refraktorinya tuh, pembuatan ilmu refraktori nggak jauh beda dengan powder metalurgi, komposit. Nggak jauh, di ilmu mekanikalnya sama. Proses-proses mekanikal dan teori-teori mekanikalnya sama dengan powder metalurgi maupun proses mekanikal lainnya. Tinggal
perdalam aja. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya, atas informasinya juga. Jadinya dari kami pun lebih 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 menambah wawasan juga dari kita terkait refraktori sendiri maupun tujuan masalah-masalah atau kekurangan ataupun kelebihan dari refraktori ini sendiri. Lalu saya ucap terima kasih juga untuk Bapak atas jawaban dari pertanyaan saya tadi juga. Kalau begitu untuk yang peserta lain, jikalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oke, untuk Jawir 1. Oke, boleh untuk on cam ataupun on mic ataupun kedua-duanya kalau bisa dipersilakan dari sekarang. Terima kasih atas moderator atau MC yang telah memberikan waktunya. Maaf izin sebentar ya kalau saya nggak bisa untuk mengaktifkan kamera. Pak, Iya, untuk tidak apa-apa. pertanyaan oh ya, pertanyaan saya ini aja Pak. Dalam Spiration itu paling bagus itu pakai alat apa ya Pak? Untuk yang mineral-mineral yang sulit untuk kita ini, untuk dipisahkan gitu, Pak. Terima kasih. Maksudnya untuk bahan refraktori atau gimana? Iya, Pak. Maksud saya itu, Pak. Ya itu tadi saya bilang, saya ambil contoh satu. Kita punya bauksit. Bauksit itu juga dibutuhkan dalam alumina silikat refraktori ya. Yang kandungan alumina di atas 60% itu pakai bauksit. Nah, kita punya bauksit baik itu di Kalimantan maupun di Pulau Bintan, kandungan besinya bauksit kita tinggi. Kandungan besi tinggi, jadi kita tidak bisa langsung gunakan green mineral, itu kan mineral ya, green mineral jadi mineral alami, kita jadikan bahan refraktori. Jadi kita harus proses metalurgi dulu. Proses metalurginya memisahkan pengotor ini dari mineral utama, kan itu ada proses metalurgi, baik itu proses fisik, proses temperatur maupun proses kimikal. Nah, sekarang kalau kita memisahkan besi, maka kita kan harus proses kimikal, maka digunakan sebagai bleaching. Bleaching dengan NaOH, Al23 bleaching kan, jadi Al23 larut, besinya tidak larut dalam NaOH. Kemudian dipersipitat, setelah dipersipitat dikalsin untuk menghilangkan NaOH-nya, karena NaOH juga nanti akan mempengaruhi jelek terhadap refraktori, dapat menurunkan melting point-nya dan menimbulkan spalling. Jadi dia harus dikalsin. Nah, itu cost-nya tinggi. Kalau dihitung-hitung, dia belum masuk ke cost industri refraktori, tapi kalau industri chemical dan smelter dia masuk. Nah, industri ini dijalankan di Cina, kebanyakan Cina, Eropa yang lakukan. Kalau Cina itu besar-besaran, jadi cost-nya turun dia. Kan jadi turun jadi murah. Ya itu persaingan bisnisnya yang berat antara bahan baku impor dari Cina maupun dari lokal. Tetapi ada ketentuan undang-undang, kan sekarang ini kebijakan undang-undang pemerintah TKDN, itu TKD kan nilai lokal kontennya harus tinggi. Akibat kebijakan lokal konten ini, maka industri refraktori di Indonesia menggunakanlah bahan baku itu, yaitu contohnya dari Tayan. Nah, kalsin aluminat Tayan itu dipakai dalam bahan refraktori. Nah, itu salah satu hanya yang bikin bisa meningkatkan pemakaian lokal konten itu atau kandungan lokal itu adalah undang-undang. Undang-undangnya peraturan pemerintah, ya tinggal pemerintahnya memberi kebijakan seperti itu, akan orang ngikutin kan. Itu. Jadi ikut campur pemerintah itu sangat besar lah menentukan pemakaian kandungan-kandungan lokal. Itu pendapat saya sih. Oke, terima kasih Bapak Henry atas jawabannya. Apakah untuk Jawir 1 apa namanya telah terjawab pertanyaannya? Ya. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Dirasa sudah. Ya, kebijakan
pemerintah tuh sangat menentukan industri berjalan dan tenaga kerja ya. Kalau pemerintah nggak punya kebijakan ya orang impor aja kan. Nah, itu sangat dari segi ekonomisnya sih itulah sangat kita tunggu-tunggu tuh dari dulu tuh orang tunggu-tunggu itu kebijakan pemerintah, keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Jadi kan hidup semua tuh, smelternya hidup, industri refaktorinya hidup, smelternya jalan, maka tenaga kerjanya makin banyak kan. Mungkin tamatan-tamatan metalurgi kerja di smelter juga di proses-proses smelter juga semakin tinggi, semakin banyak lah, atau di yang proses-proses hidrometalurgi yang di Tayan gitu kan, jadi orang metalurgi juga semakin dibutuhkan. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas tambahan informasinya juga untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya juga terima kasih untuk Jawir karena sudah bertanya dan sudah cukup juga untuk pertanyaannya dari beliau. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau boleh, masih ada sisa dua penanya lagi. Kalau misalkan dia bisa lewat on mic atau on cam, bisa lewat chat, bisa ketik aja di chat, nanti bakal dijawab juga oleh saya atau dari Bapak Hendy. Nanti akan saya sampaikan juga, begitu. Kalau bisa sih raise hand. Jadi dipersilakan untuk teman-teman. Baik, untuk Chandra dari SMA 66 Jakarta, eee eee untuk Bapak Henry ada pertanyaan dari Chandra dari SMA 66 Jakarta melalui chat. Katanya, apa sih pengalaman Bapak, hal yang membuat Bapak tuh merasa puas dengan pekerjaan Bapak tentang refraktori? Ini perasaan puas kerja refaktori ya. Iya, Pak. Jadi gini ya, pertama saya lihat refaktori ini ilmunya ilmu metalurgi, jadi ilmu apa yang saya pelajari itu masuk ke refaktori. Itu kepuasan kita lah sebagai mahasiswa metalurgi, tamatan metalurgi, kemudian ilmu kita dipakai gitu kan, terpakailah di refaktori, itu kepuasan. Saya ambil contoh, KS itu punya reaktor HIL 3, dia punya HIL 3, 2 reaktor. Nah, itu problem mulu dari dulu. Jadi umurnya sih ya 10 tahunan. Problemnya refaktorinya impor semua dan ekspornya dulu impor semua, ekspor asing semua. Terus kita masuk, jadi kita orang lokal ikut masuk gitu loh. Kita tahu tuh. Dari itulah kita tahu proses reduksi di HIL 3, HILSA. Kalau saya waktu itu tidak masuk di refaktori, saya nggak tahu, saya hanya tahu di buku saja ya proses reaktor HILSA itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau waktu saya bekerja di refaktori, saya tahu jeroannya reaktor itu dalam itu kepuasan batin. Nah, itu kepuasan saya bahwa saya bekerja di refaktori puas bahwa saya tahu jeroannya reaktor itu. Nah, dan pas saya di steel making, saya tahu tuh proses steel making, kita tahu di buku-buku, kita belajar pirometalurgi, kita belajar refining, kita belajar, tetapi kita tak tahu bahwa apa sih yang terjadi gimana sih proses membuat baja. Nah, karena saya bekerja di refaktori, saya tahu tuh prosesnya, ilmu metalurgi saya jalan. Itu sih kepuasan saya. Ya itu yang bisa saya jawab. Jadi kepuasan kita bahwa kita ilmu yang kita pelajarin terterapkan di tempat kerjaan kita yang kita bekerja, itu puas. Beda lah kepuasan seseorang itu akan berbeda-beda. Saya puasnya di situ. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah dari saudara Chandra dari SMA 66 Jakarta nih, apakah puas dengan jawaban dari Bapak Henry, ataukah ada pertanyaan lain yang masih menyangkut tentang
Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Karena benar-benar tinggal satu pertanyaan lagi nih, untuk yang mau bertanya, itu slotnya tinggal satu lagi. Apa tahu dari panitia juga ada yang mau bertanya juga boleh sebenarnya. Nanti bakal dibantu jawab kok. Ini ini loh, ada teman saya bareng kerja tuh nama Muhammad Victoriana Dezul. Itu juga bareng kerja di saya, dia juga alumni Metalurgi Untirta. Mungkin yang ingin bertanya dengan dia juga silakan, baik itu di online ini maupun kalau ketemu di kampus silakan. Kalau berhubungan dengan refaktori dia juga siap untuk menjawab. Oke, Bapak, terima kasih banyak dan selamat datang juga untuk Bapak Muhammad Victorian karena mau meluangkan waktunya untuk Teman di kampus yang mengenalkan refaktori, sepertinya kan refaktori tidak mau membantu kita juga selaku mahasiswa ataupun di sini juga ada siswa-siswa SMA juga yang hadir gitu di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Hendy dan Bapak Muhammad Victoria. ya, karena refaktori itu sekarang tidak hanya di industri metalurgi ya, industri kimia, juga sekarang di pembangkit, kalau menggunakan PLTU, PTU, dan boiler itu semua refaktori. Dan itu juga punya masa usia. Nah, konsumsi refaktorinya cukup besar. Nah, makanya saya bilang refaktori itu cukup berkembang, tetapi secara akademik belum berkembang. Berkembang maksudnya itu penelitian tentang refaktori itu sendiri. Nah, mungkin dari adik-adik nanti ada atau yang mau tertarik itu silakan aja kerjasama kampus dengan Balik Keramik atau industri refaktori Indonesia seperti di Harbison atau di Calderis atau di RMP dan sebagainya. Silakan untuk kerjasama, itu pasti di open. Karena ada ketentuan sekarang dalam undang-undang PP nomor berapa kalau nggak salah nomor 12 ya, masalah lokal konten harus ditingkatin. Pertamina aja udah tahun besok tuh harus 50% lokal kontennya. Nah, berarti kan industri pendukung untuk refaktori itu harus menggunakan kandungan lokal. Nah, itu bisa dijadikan bahan penelitian lah. Potensial dan aplikatif di industrinya. Izin nambahin Pak Henry ya, aplikatif dan pengaplikasiannya di industri lebih luas. Jadi refraktori itu nggak cuman sekedar, orang banyak yang nggak tahu lah refraktori seperti apa gitu. Mungkin tadi Pak Henry udah sedikit banyak menjelaskan gitu. Nah, kalau dilihat dari aplikasi industrinya tuh meluas sekarang refraktori. Yang tadi dibilang dari Pertamina, refinery industri, power generation atau PLTU, iron and steel, ya banyak lah pengaplikasiannya gitu. Jadi ya adik-adik lebih metal aja gitu, belajarnya lebih oke. Nanti kita discuss aja deh, kalau misalnya ada yang mau ditanya. Ya siap Bapak dari. Jangan panggil Bapak, Abang aja Abang. Oh iya. Nggak jauh kita kok. Ya kalau lebih enak nih panggil apa nih Pak? Pak lagi Bang Muhammad Victoria. Victor aja. Oh Ya. Bang Victor, oke. Terima kasih banyak Bang Victor atas apa namanya ya, udah mau membantu kita juga selaku mahasiswa metalurgi Teknik Untirta juga, dan juga atas informasinya tadi juga gitu. Karena nggak ada, sepertinya tidak ada lagi yang mau untuk bertanya ataupun apa sih namanya, pengen tahu lah tentang refaktori kali ini. Jadi saya di sini sebenarnya juga pengen nanya. Kalau gitu dari saya aja deh yang nanya untuk untuk Bang Victor, saya mau bertanya dari Abang sendiri,
kenapa sih fokusnya lebih fokus ke tertariknya gitu. Tertariknya fokus ke dalam refraktori gitu. Dari saya sih kepo aja gitu. Untuk Bang Victor. Ya, tadi nanya ya. Iya, Halo. sinyalnya jelek ya. Dia atau nanya, kenapa kamu tertarik kerja di refraktori? Ya itu kesimpulannya. Oke, terima kasih Pak Hendri. Kenapa tertarik pekerjaan di refraktori? Mungkin kita realistis ya. Yang pertama, ya memang saya apply pekerjaan kan waktu setelah lulus ya. Kita apply semua area lah gitu. Semua industri kita apply. Nah, alhamdulillah dapat rezekinya di perusahaan refraktori. Nah, setelah saya masuk di refraktori ya memang semakin menarik gitu karena pengaplikasiannya tadi saya bilang nggak cuman memang secara metalurgi banget kita kan iron and steel atau ferros non ferros gitu. Piro metalurgi larinya. Cuman kan kalau ini pengaplikasiannya lebih unik gitu. Banyak di beberapa sektor industri. Jadi semakin banyak belajar lagi kitanya gitu. Jadi lebih semakin banyak belajar lagi dan potensial kita untuk kalau saya sih berpikirnya saya lebih baik bersaing 1:5 ya daripada 1:1000 gitu. Karena kan industri refraktori nggak banyak gitu secara lokal gitu. Dan kita banyak yang terpakai juga secara main skill-nya gitu, dari skill kitanya juga kepakai di berbagai industri gitu. Jadi lebih menarik aja di refraktori. Karena unik. Refraktori itu unik. Gitu. Dan kebetulan TA saya juga masih masuk lah di refraktori. Jadi semakin seru aja. Gitu. Itu aja sih, Dek. Terima kasih. Ya Bang, terima kasih banyak. Tadi maaf juga, tadi tiba-tiba sinyal saya tiba-tiba hilang. Jadinya mungkin kurang jelas tadi. Tapi udah disampaikan juga oleh Bapak Hendy. Jadi saya juga terima kasih ya kepada Bapak Hendy atas penyampaian dari pertanyaan saya ke Bang Victor. Oke, karena udah mendekati ujung acara dan juga sudah selesai juga dari sesi pertanyaan jawab hari ini. Kalau begitu dari saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Henry meluangkan waktunya pada siang hari ini dan juga untuk Bapak Bang Victor karena mau juga untuk ikut membantu kita untuk mengikuti webinar kali dan juga sharing-sharing juga. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi dari saya sekian untuk pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Hendy Harvan dan Bang Victor. Semoga kita di selanjutnya bisa bertemu ataupun bisa ketemu secara langsung lah untuk lebih banyak menambah wawasan kami. Siapa tahu kita juga mau bertanya-tanya terkait refraktori sendiri karena seperti yang kita tahu tadi refraktori itu cukup menarik untuk kita perdalam lagi gitu. Semoga juga daripada webinar pada siang hari ini bermanfaat untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Karena itu dari saya mohon izin untuk langsung ke sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Henry Harvan dan Bang Victor. Tapi sebelum selesai bakal ada sesi dokumentasi dulu gitu dari kita. Kalau gitu untuk teman-teman semua kalau bisa on cam karena bakal ada sesi dokumentasi dari kita. Gitu. Oke, bakal saya. Oh ada dari panitia ada absensi untuk teman-teman semua. Dipersilahkan untuk isi absensi dulu. Baru nanti dari kita bakal ada sesi dokumentasi. Gitu.
Bisa absensi ya, teman-teman. Oke, sudah belum ya mengisi absensinya? Untuk sesi sebenarnya bisa nanti, ini bisa diisi nanti. Untuk sekarang kita ke sesi dokumentasi dulu. Dari saya screen capture laptopnya dan buat untuk, data dari saya aja, kalau misalkan kita telah melaksanakan webinar pada siang hari ini. Kalau begitu teman-teman semua diharapkan on cam, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Sebentar ya. Saya screenshot aja kalau gitu. Bentar. Bentar ya, sebentar. Sebentar. Eh, ya. Oke. Untuk slide 1 bakal saya screen capture dari sekarang. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide 2, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk isi absen di kolom chat, udah di-share juga dari pihak panitia. Kalau begitu, karena sudah benar-benar di penghujung acara pada webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri siang hari ini, Bapak Hendy Arvan dan juga Bang Victor, karena telah meluangkan waktunya dan telah turut hadir untuk acara webinar dari ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Saya Ferata Dani Suara, selaku MC sekaligus moderator. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dari maksud dan tujuan saya yang kurang jelas kata-katanya. Dimohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hendy dan Bang Victor. Yuk, Semoga nanti di selanjutnya kita bisa ketemu lah ya. yuk silakan. Kalau mau nanti ada mau diskusi-diskusi apa silakan aja. Bisa hubungin saya atau hubungin Victor. Baik. Siap. Nanti hubungi aja. Baik, Oke. Bang Victor juga. Terima kasih banyak. Yo, makasih Pak Henry. Ya, panitia makasih, peserta makasih. Yuk, sama-sama Tor. Makasih banyak Yo. ya. Yo, Panitia. sama. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga.